kalau tidak bisa berbuat baik, potensi keburukan kita jangan sampai menimpa orang lain. Keburukan itu bisa kejahatan kriminal, bisa kejahatan pidana atau merugikan orang lain, atau kejahatan yang tidak sampai kriminal tapi mengganggu orang lain. Misalnya contoh gampang ini, saya sumpek-sumpeknya sendiri ingin jalan-jalan, main di teman yang di jam kerja. Ini kan sumpek-sumpeknya saya sendiri ingin hiburan, terus wisata atau dolan ke teman yang sebetulnya saat itu dia mungkin ngaji atau kerja atau harus memenuhi kewajiban cari nafkah. Gara-gara nemuin saya, akhirnya dia dikomplain sama majikannya, atau gara-gara nemuin saya, dia akhirnya tidak ngaji sama santrinya, atau gara-gara nemuin saya, dia terganggu aktivitasnya. Itu juga tidak boleh, karena berarti keburukan kita punya akibat pada orang lain. Jadi kaidah dalam Islam itu kalau tidak berbuat baik, potensi keburukan kita ini jangan sampai menimpa orang lain. Sehingga di sini Islam menyarankan uzlah. Uzlah itu nyepi. Jadi misalnya kita baru penat, baru bawaannya itu emosi, baru gak suka kumpul orang, itu ya sebaiknya jangan jalan-jalan, karena di antara kebaikan Islam itu tabassum, senyum, atau talqatu wajhin, ceria. Tapi karena kita mungkin jatuh kredit, jatuh hutang, atau punya masalah keluarga, jika bawaan kita itu emosi, nah dalam seperti ini sebaiknya uzlah, menutup diri. Sehingga kata Rasulullah SAW, dalam zaman akhir di antara kebaikan itu kamu meninggalkan manusia, aktivitasnya, kemudian watada'un nas min syarrik, kamu meninggalkan manusia supaya nggak kena keburukan kamu. Jadi ada momen, ada saat di mana kita mungkin kalau ketemu orang itu bawaannya ingin sengak, ingin ngomong yang nggak enak, atau kita baru penat, itu sebaiknya uzlah saja, mengurung diri di kamar atau isolasi sendiri, karena bawaannya baru emosi. Nah, ini yang jarang dipraktekkan. Kalau sekarang malah banyak yang saat susah malah bawaannya ingin namam, ingin menvonis orang lain atau ngadili orang lain. Padahal pesannya Nabi, kalau semua kebaikan aktif tidak bisa kamu lakukan itu, takuffu syarraka 'anin nas fa innaha shadaqatun minka 'ala nafsik. Sehingga keburukan kita, ya saya ulang lagi, keburukan kita yang ingin emosi, ingin apa, itu tidak punya akibat orang lain. Di sini kearifannya Rasulullah SAW, beliau masyhur ngendikan, layak dilqodi wa ghadban. Jangan sampai seorang hakim bikin keputusan ketika emosi, karena bawaannya orang emosi itu pasti nggak terkontrol intelektualnya, nggak terkontrol nuraninya, nggak terkontrol semua sifat baiknya. Itu kalau punya keputusan bahaya sekali. Jika Nabi dari awal ngendikan layak dilqodi wa ghadban, orang yang sedang emosi tinggi jangan bikin keputusan penting. Kemudian oleh ulama diteruskan juga jangan bikin keputusan penting orang yang sangat lapar, atau yang sangat kenyang, atau yang sangat ngantuk, atau yang super sibuk. Jadi hal-hal yang potensi buruk dalam mengambil keputusan itu harus ditinggalkan. Sehingga misalnya bupati atau wakil bupati kalau sedang tidak nyaman dengan suasana apa, nggak boleh rapat kemudian memutuskan keputusan penting. Begitu juga kiai dan semuanya.